Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak sekalian? Ya, semoga kawan pajak tetap selalu dalam keadaan sehat dimanapun kawan pajak berada. Bertemu kembali bersama saya Hair Zuri di Rujak Madya, Rumpi Pajak bersama KPP Madya Pekanbaru. Seperti biasa, Rujak Madya akan ngerumpi, bincang-bincang, membahas tentang topik apa saja yang terkait dengan perpajakan, apakah itu hal-hal yang terkini, yang sedang viral, ataupun kita akan mengulik kembali pembahasan-pembahasan atas peraturan-peraturan yang sudah lama keluar, tapi untuk dihangatkan kembali agar tidak lupa bagi kawan pajak sekalian. Nah, harapannya dengan hasil-hasil diskusi kita di Rujak Madya akan menjadi tambahan referensi informasi kepada kawan pajak sekalian dalam kegiatan administrasi perpajakannya. Kemudian senang sekali rasanya saya dapat menemani kembali kawan pajak di Rujak Madya beberapa menit ke depan, yang kali ini kita pastinya akan membahas topik yang tetap menarik yang akan selalu kita bahas, dan saya pastinya tidak akan sendiri. Topik apa yang akan kita bahas kali ini? Baik, kawan pajak, seperti biasa kita ditemani oleh narasumber yang bisa kita ajak diskusi nanti tentang topik yang akan kita bahas. Dan kali ini saya ditemani oleh seorang fungsional penyuluh pajak KPP Madya Pekanbaru, Bapak Firdaus. Selamat datang Pak Firdaus. Selamat datang. Ya, apa kabarnya nih Pak Firdaus? Alhamdulillah baik, Bang Airus. Baik, ini Pak Firdaus, kita ketemu lagi di Rujak Madya. Pastinya kita akan bahas topik yang menarik nih Pak Firdaus ya. Ya, terima kasih Bang Airus. Senang ya kita akhirnya ketemu lagi ya. Udah 3 bulan. 3 bulan semenjak cukup terakhir lama, ya. Kita Rujak Madya. Iya, baik. Nah Pak Firdaus, seperti biasa topik-topik akan kita bahas pastinya topik-topik yang menarik untuk kawan pajak ya Pak Firdaus. Main hangat ini. Ya, ini episode kali ini kita akan diskusi tentang Kortex ya Pak Firdaus ya. Nah, ini muncul pertanyaan dari kawan pajak nih, Kortex ini barang apa lagi nih kan? Walaupun mungkin di beberapa tempat lain ada yang membahas. Nah, ini mungkin di penggemar atau pengikut di Pajak Madya PKO nih Pak. MDI PKO. Iya, di MDI PKO ini apa nih, Kortex ini apa? Mungkin bisa dibantu Pak Firdaus. Ya, kawan pajak mungkin beberapa kawan pajak udah mendengar ya atau membaca, karena lumayan viral ya, Kortex gitu ya. Betul sekali. Jadi Kortex ini kawan pajak merupakan aplikasi yang baru, yang berbasis web, yang terintegrasi, yang nanti insya Allah digunakan di tahun depan ya. Tahun depan sudah di-deploy, dan nanti ini akan menggantikan aplikasi yang memang kawan pajak gunakan selama ini. Jadi bahasa sederhananya, kalau dulu kita kenal DJP online, terus kemudian untuk faktur ada e-faktur desktop, untuk pelaporan ada e-faktur web, terus ada iBupot 21, iBupot unifikasi. Nah, kalau di Kortex ini disatukan semua di dalam Kortex. Baik, jadi semuanya disatukan, harusnya nggak buat pusing lagi ya Pak Firdaus ya? Iya, jadi kita harapkan memang ini mempermudah dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan kawan pajak nantinya. Baik, nah jadi kira-kira apa yang perlu diperhatikan kawan pajak nih Pak Firdaus dalam menggunakan, ini kan aplikasi baru nih ya, Kortex ini benar-benar baru, kemudian menyatukan beberapa banyak aplikasi tadi. Nah, kira-kira apa yang perlu diperhatikan kepada kawan pajak terkait dengan Pak Firdaus? Ya, memang hal pertama yang harus dilakukan kawan pajak ketika pertama kali menggunakan Kortex sebenarnya meriset password. Jadi cuma ada pertanyaan nih, ngapain harus di reset? Kenapa nggak dari DJP online kemarin aja passwordnya dimigrasi? Betul. Jadi memang tidak gampang ya kawan pajak, karena ada beberapa password juga, nanti kan di faktur juga ada passwordnya gitu kan. Jadi memang ini dibuatkan password baru. Jadi untuk kawan pajak yang sebelumnya sudah pernah menggunakan DJP online, itu harus melakukan reset password. Jadi di sana ada menu reset password. Ya, itu yang harus kita lakukan pertama kali. Kemudian untuk kawan pajak yang belum ada NPWP, kita harus menggunakan new registration.
Daftar baru berarti ya. Baru. Jadi bukan menu password, new password itu untuk yang sudah pernah login di DJP Online. Kemudian ada lagi nanti kawan pajak yang sudah punya NPWP tapi belum pernah akses ya di DJP Online. Nah, kalau untuk yang kasus seperti ini, kawan pajak harus menggunakan menu digital access request, permintaan request digital yang baru. Jadi memang ini akan jadi password, akan menjadi password Cortex kawan pajak nanti kalau dia mereset password. Kemudian kalau dia belum ada NPWP, dia menggunakan new registration. Jadi kemudian kawan pajak sebagai catatan untuk kawan pajak sebelum melakukan reset password nih ya. Jadi kawan pajak kan tentunya kalau di Madya mungkin sudah pernah login pasti ke DJP Online ya. Baik. Sudah pernah login, namun untuk mereset password kawan pajak harus perhatikan alamat email yang ada di DJP Online. Karena nanti alamat email yang ada di DJP Online tersebut merupakan alamat yang nanti untuk melakukan aktivasi atau mereset password tersebut. Ya. Jadi ini untuk jadi perhatian kawan pajak agar tidak ada kendala nanti ketika melakukan reset password. Passwordnya kemana gitu ya? Betul. Harusnya ke email yang ada 3 cara ya Pak Firdaus ya. Baik, kawan pajak sekalian tadi disampaikan Pak Firdaus ada 3 tadi. Ya. Reset password, kemudian new registration, kemudian yang terakhir adalah digital access request. Dan ini ada ketentuan-ketentuannya tadi terkait sudah punya NPWP, kemudian sudah punya akses DJP Online, kemudian ada yang belum punya NPWP juga Pak Firdaus ya. Jadi artinya tidak langsung dari DJP Online langsung jadi ke Cortex seperti itu ya Pak Firdaus. Kemudian diperbarui lagi. Baik, kemudian kawan pajak tadi diingatkan untuk kembali mencek alamat email ya Pak Firdaus ya, karena akan dikirimkan nanti kalau reset password kemudian new registration dan minta akses tadi digital ya, akan dikirimkan ke email yang terdaftar di DJP Online. Nah, tadi Pak Firdaus menyinggung ada beberapa aplikasi seperti e-faktur, web e-faktur dan lain-lain. Nah, ini kan biasa begitu kita buka aplikasi kan muncul tampilan muka, Pak. Bahasanya seperti kita naik mobil ada dashboard, nah ya kan. Nah ini ketika kita berhasil login setelah kita tadi reset password, new registration ataupun minta akses digital tadi. Nah setelah berhasil kita dapat password kemudian login, dashboard ini tampilan ini gimana nih Pak Firdaus? Tentunya untuk Cortex landing page atau halaman mukanya itu mencakup seluruh menu yang tadi kita bicara digabungkan tadi ya. Jadi tentunya untuk catatan kawan pajak untuk Cortex ini ada 2 bahasa, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian untuk tampilannya pertama memang profil tentu harus ada ya. Baik. Profil, kemudian menu-menu Cortex itu sendiri, terus informasi dalam aplikasinya. Kemudian untuk menu utamanya ada portal, ada e-faktur, ada iBukpot ya, kemudian ada SPT untuk membuat SPT, kemudian ada pembayaran, payment ya, kemudian ada buku besar juga. Nah ini hal yang baru. Baik. Kemudian layanan juga ada. Jadi kawan pajak untuk landing page-nya itu insya Allah sudah mencakup seluruh dari yang tadi kita gabungkan. Yang digabung-gabungkan tadi udah ada di situ ya semuanya. Jadi satu landing page. Berarti tinggal buka menu-menunya sesuai dengan yang ada di landing page tadi ya. Baik. Nah, tadi kita ada cerita bagaimana login atau masuk ke aplikasi Cortex yang dia menggabungkan aplikasi yang existing atau yang ada saat ini. Kemudian ada setelah kita berhasil masuk dashboard atau landing page yang pertama kita lihat ya Pak Firdaus. Nah terkait hal tersebut saya teringat dengan akses yang sekarang nih, yang aplikasi yang sekarang. Nah kalau yang sekarang kan terutamanya ini WP Badan nih Pak Firdaus. Begitu masuk kan kita pakai akses NPWP Badan, login NPWP Badan. Nah kalau orang pribadi udah jelas ya pakai login orang pribadinya. Di Cortex ini apakah seperti itu juga atau
bagaimana Pak Firdaus? Jadi kalau kita bicara role access ya, role Ya, access betul. itu memang dalam konteks ini penyelesaian hak dan kewajibannya itu dijalankan dengan konsep impersonating namanya. Impersonating ya. Ya, di mana Apalagi nih? pengelolaan akun konteks tersebut baik OP ataupun badan dijalankan oleh kuasa yang atau pihak yang sudah ditunjuk. Baik. Jadi impersonating oleh pihak, harus di garis bawah tuh, yang ditunjuk. Ya. Yang ditunjuk ya. Kemudian wakil atau kuasa tersebut login menggunakan nick OP-nya dia. Baik. NPWP atau nick OP-nya dia, kemudian dia memilih impersonating sehingga wakil tersebut atau kuasa tersebut dapat melakukan tugasnya sesuai dengan role yang diberikan. Kemudian implikasinya apa? Tentunya seluruh tanda tangan, kalau dulu kita ada serter badan ya. Iya. Implikasinya sekarang tentunya karena role-nya ada tanda tangan signer misalnya ya. Baik. Maka itu orang pribadinya. Jadi serternya adalah serter orang pribadi. Jadi kita tidak mengenal lagi serter badan nanti ke depannya. Berarti role aksesnya orang pribadi. Cuman ada istilah tadi impersonating ya. Impersonating, Nah, mungkin ini kan benar-benar baru ya bagi kawan pajak kata-kata impersonating. Mungkin bisa dijelaskan lebih ini sedikit Pak Firdaus. Ya, impersonating itu maksudnya dia berperan sebagai apa gitu ya, berperan sebagai apa. Jadi kawan pajak ketika kalau dulu kita bicara tadi kita bahas sedikit, semua orang bisa nih login asal dia punya login ya passwordnya gitu kan. Kalau sekarang dia login dengan nicknya dia, kemudian dia melakukan tugasnya memilih sebagai wakil yang mana sesuai dengan akses yang diberikan kepada dia. Jadi, berarti ya impersonating PTA atau peran dia sekarang ketika dia login, dia harus memilih dulu dia mau melakukan kuasa wakil atas PT yang mana gitu. Jadi loginnya tetap OP-nya, tetapi ketika dia melaksanakan kewajiban dia akan memilih dia mau role-nya untuk PT yang mana gitu, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan lebih lagi Pak Firdaus tadi terkait dengan dia login dengan OP-nya, kemudian nanti dia pilih sebagai apa. Ini nih dalam aplikasi nanti cara impersonatingnya bagaimana Pak Firdaus? Ya, jadi ketika kawan pajak yang diberikan kuasa atau orang pribadi masuk ke Cortex, kemudian dia akan memilih role badan atau untuk main dia sendiri gitu ya. Jadi nanti ada bagian atas tuh, di bagian atas kanan dia akan memilih apakah dia akan melakukan kewajiban sebagai OP atau main account ya, untuk diri dia sendiri atau sebagai taxpayer atau kita sebut wakil atau kuasa dari PT apa gitu kan. Nah, untuk diketahui juga kawan pajak gak perlu pusing ini lagi PT mana nih gitu. Karena di sana di atasnya juga nanti akan ada notifikasi dia sedang impersonating PT apa. Oh, jadi ketika kita buka nanti ketahuan kita sedang buka PT mana gitu ya. Jadi kawan pajak ketika kawan pajak sudah memilih, kawan pajak gak perlu bingung juga ini tadi PT apa. Ada sana you are currently impersonating for PT apa. Misalnya PT Rujak Madya gitu ya. Kemudian sebagai catatan kawan pajak, memang role access seperti ini mungkin hal yang baru ya. Hal yang baru, namun ini memang sangat berguna nanti untuk meningkatkan keamanan akun wajib pajak. Jadi tidak semua orang yang memiliki login atau password bisa masuk gitu loh. Padahal dia sebenarnya tidak mempunyai hak atau tidak diberikan wewenang untuk masuk atau untuk melaksanakan kewajiban seperti itu. Baik, Pak Firdaus tadi singgung masalah wewenang nih. Nah, di Cortex ini kan tadi ada cerita penunjukan atau role access, impersonating ya, seperti itu. Yang nunjuk ini siapa Pak Firdaus? Apakah badan itu sendiri? Nah, berarti gimana gitu maksudnya? Nanti di Cortex itu sebuah badan ada PIC, person in charge ya. Jadi PIC ini merupakan pihak yang memiliki otoritas penuh untuk mendaftarkan, mengubah atau menghapus hak-hak akses pihak-pihak terkait yang ada di Cortex. Jadi dia ibaratnya
orang yang memiliki power ya atau wewenang untuk mencabut si A, si B, si C untuk melaksanakan tugas atau mencabutnya gitu kan. Kemudian ketika kawan pajak pertama kali mengakses Cortex, untuk PIC ini sesuai dengan penanggung jawab di DJP Online. Jadi kawan pajak, kalau kawan pajak bingung PIC kami siapa nanti ya di Cortex, sesuai dengan DJP Online di identitas penanggung jawab. Jadi kawan pajak bisa lihat di sana, dan hanya ada satu PIC. Jadi kalau dia ada direktur ada 3, ya salah satunya di DJP Online ya. Iya. Dan di Cortex juga kawan pajak juga bisa ngecek kembali di menu profil siapakah PIC kita di Cortex. Baik, berarti PIC ini seperti super user Pak Firdaus ya? Iya. Baik. Nah, tadi kalau seandainya itu kan tadi ngikut di DJP Online PIC-nya. Kalau misalnya si PIC ini si perusahaan, si PT tadi ada mau pergantian direktur misalnya, yang tidak sesuai lagi dengan yang di DJP Online, ini gimana? Bisa atau enggak Pak Firdaus? Ya, sebenarnya semuanya sudah ada ininya ya, sudah ada caranya. Ya. Jadi kalau ketika ada pergantian direksi, ini direksinya udah nggak ada di sini lagi gitu ya, tidak dia ada perusahaan lagi. Tinggal cabut checklist sebagai PIC. Nah, kemudian ini direktur baru yang mau kita jadikan PIC, tinggal klik tambah atau add. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Simpel sebenarnya ya. Kemudian ketika orang baru tadi yang sudah ditunjuk sebagai PIC, maka tentunya dia memiliki otoritas penuh. Ya, jadi super user lagi nih. Super user lagi untuk mengelola semua fitur-fitur yang ada di Cortex. Baik. Kemudian ketika orang baru tersebut sudah memiliki otoritas penuh, untuk pengurus lain dia harus mendapat penunjukan oleh PIC yang baru ini. Maksudnya ditunjuk lagi atau? Ditunjuk lagi. Bukan berarti dari PIC yang sebelumnya? Iya, harus dia tunjuk lagi. Di baru lagi ya Pak. Baik. Nah, ini kan kadang-kadang perusahaan atau bahkan orang pribadi tidak hanya dari wakilnya saja Pak Firdaus ya. Kadang-kadang mereka menggunakan tenaga konsultan sebagai kuasa. Nah, ini di Cortex nantinya gimana Pak Firdaus? Tentunya agar konsultan itu bisa melaksanakan kewajibannya, dia harus terdaftar di bursa Cortex-nya. Bursa Cortex? Iya, jadi database kuasanya ada di Cortex ya. Tinggal dilihat, kalau kawan pajak ini melihat bisa di My Representative, tinggal klik, tinggal pilih, masukin nicknya, tinggal pilih kalau dia sudah ada. Kejadiannya kalau dia tidak ada bagaimana kan gitu. Nah, kalau tidak ada maka kawan pajak bisa ada 2 cara untuk melakukan pendaftaran. Yang pertama, si konsultannya sendiri melakukan pendaftaran sebagai konsultan di Cortex-nya dia sendiri. Konsultan daftar sendiri? Ya, di Cortex-nya dia sendiri. Kemudian bisa juga perusahaan yang menggunakan atau yang akan memberikan kuasa untuk mendaftarkan konsultan ini ke Cortex melalui akun pemberi kuasa tadi. Baik, itu tergantung tadi usernya, role usernya Pak Firdaus siapa ya. Nah, ini tadi kan sudah ditunjuk misalnya wakil dengan akses-akses yang sesuai dengan diinginkan oleh PIC. Kemudian atau juga menggunakan tenaga konsultan sebagai kuasa. Ya. Apakah langsung otomatis begitu ditunjuk udah bisa jalan nih ya? Atau gimana Pak Firdaus? Untuk bisa dia jalan, dia harus approve dulu. Ya. Jadi ketika perusahaan sudah menunjuk kuasa atau wakil si OP-nya kita sebutkan mungkin si Budi gitu ya. Baik. Ketika perusahaan sudah menunjuk si Budi sebagai wakil atau kuasanya, Budi harus melakukan approval dulu. Oh, nggak otomatis karena bisa jadi dia menolak atau menerima. Jadi ada 2 sisi. Ada di pemberi, si penerima juga harus menerima seperti itu. Berarti ketika ditunjuk dia ada pending dulu sampai di approve ya. Sampai di approve baru dia bisa melaksanakan kewajiban. Nah, kita mundur sedikit Pak Firdaus, tadi ketika cerita konsultan Pak Firdaus tadi singgung pertama si konsultan sendiri yang mendaftar ya di bursa Cortex tadi ya, database Cortex-nya. Kemudian si pihak si perusahaan misalnya PT Rujak Madya gitu. Nah, ini boleh ditambahin sedikit Pak Firdaus, mungkin dijelaskan lebih lanjut bagaimana cara penambahan di kalau Cortex pemberi kuasa ya. Ya, baik. Pemberi kuasa
ingin menambahkan. Ya. Jadi di sana nanti ada di menu portalnya kawan pajak ada penunjukan wakil atau kuasa PP. Kemudian tinggal isi keterangannya, kemudian submit. Ketika pemberi kuasa atau perusahaan sudah mensubmit, tentunya sudah sampai ke sistemnya KPP. Nah, kemudian KPP akan melakukan penelitian persyaratan sebagai kuasa atau konsultan tadi. Nah, apabila telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan KPP, barulah konsultan tersebut bisa melaksanakan masuk dulu ke database, baru dia bisa melaksanakan kewajiban. Baik. Jadi intinya ada approval dari KPP. Baik. Ya, luar biasa ya kawan pajak, artinya nggak langsung otomatis begitu saja, jadi intinya harus terdaftar dulu di Kortex begitu ya. Di database-nya. Baik. Kita tadi menyinggung di awal semua menyatukan beberapa aplikasi termasuk e-faktur Pak Firdaus. Ya. Nah, mungkin bisa di spill kalau kayak di film-film itu ya, mau muncul film baru ada trailer atau spill ya, spoiler seperti itu. Nah, faktur pajak nih Pak Firdaus. Ini pembuatan di faktur pajak ini bagaimana? Apakah sama dengan aplikasi e-faktur? Karena ini kan menyatukan, ini gimana? Tadi kan Pak Firdaus ada singgung-singgung, ada menu profil, ada menu e-tax invoice atau macam-macam tadi ya. Nah, seperti itu. Mungkin bisa dibantu Pak Firdaus terkait dengan faktur pajak. Kalau dulu biasanya kita kan di faktur desktop ya, Ya, ada aplikasi tersendiri. benar. Kalau di sini tinggal kawan pajak tinggal klik menu e-tax invoice. E-tax invoice Di ya. sana nanti bakal ada dashboardnya, isinya itu faktur pajak keluaran, masukan, retur, semuanya ada di sana. Nah, ketika kawan pajak ingin membuat faktur pajak keluaran, kawan pajak tinggal create atau membuat faktur. Sudah tinggal tombol aja. Ya. Baik. Tinggal isikan create, kemudian isikan detail transaksinya. Ya. Kan? Kemudian ketika sudah selesai save, submit. Nah, jadi ketika sudah save draft and submit, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan faktur pajak tersebut. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara kerumitan, mungkin di desktop dulu mungkin lebih rumit ya, karena banyak ini ya hal yang harus diperhatikan. Ya. Kalau di sini lebih simpel, tinggal kawan pajak klik create, kemudian isikan save draft and submit. Nah, ketika kawan pajak sudah ada di submit, maka tanda tangan, sudah tanda tangan sign oleh pihak yang mendapat role untuk sebagai signer. Baik. Kemudian Lanjut Pak Dokter. ya di daftar faktur pajak keluaran itu juga nanti kawan pajak bakal ketemu beberapa statusnya. Kalau dulu kita kan approval sukses, benar. Nah, kalau Ya. ini juga ada seperti created, masih draft ya, baru draft. Baik. Kemudian sign deleted, sign in progress, itu sudah diterbit tapi belum tanda tangan. Jadi approve, yang sudah di approve berarti sudah jadi ya, sudah jadi. Cancel, amended atau pengganti. Nah, jadi kawan pajak tinggal lihat status faktur yang dibuat itu seperti apa. Ya, mungkin nanti lebih sedikit dipelajari kembali ya kawan Ya. pajak ya. Nah, cerita faktur pajak bagi PKP gak sah kalau nggak cerita tentang masalah pengkreditan. Nah, ini gimana Pak Firdaus? Untuk pengkreditan pajak masukan sebenarnya nggak ada yang berubah banyak ya, karena dia mengikuti sistem yang sebelumnya, yaitu pre-pop ya. Dia pre-pop sudah ada diberikan listnya. Kemudian kawan pajak tinggal memilih mana faktur yang dikreditkan masuk B2 atau tidak dikreditkan masuk di B3. Kemudian hal yang baru di sini ya kawan pajak, kalau dulu kawan pajak ketika mendapat pre-pop pajak masukan, tapi kan PDF-nya belum dapat. Betul. Ya? Nah, kalau di Kortex ketika penjual membuat faktur pajak, seketika faktur pajaknya approve, maka dia akan langsung masuk ke dokumen pembeli. Jadi kawan pajak langsung menerima sesuai dengan pre-popnya. Wah, ini keren nih Pak Firdaus, Iya. baru nih, ya kan? Nah, kawan pajak lagi, luar kan? biasa nih. Jadi begitu dibuat si A langsung muncul di B gitu ya. Kawan pajak nggak perlu nunggu barangnya lagi, fisiknya lagi.
Baik. Kemudian SPT-nya gimana Pak Firdaus? SPT juga seperti pembuatan faktur tadi Ya, ya. kalau tadi kan sebelumnya saat ini kan kita buat di desktop, kemudian Web. lagi di web. Ya. Nah, dua kali nih. Ya, Ya, dua kalau tempat berbeda. di SPT-nya secara umum pembuatan SPT di Cortex Ya, sama saja. Klik SPT, create SPT, tinggal pilih jenis SPT-nya. Kemudian tinggal pilih masanya. Nah, kemudian akan muncul pilihan SPT apa yang kita buat. Tinggal pilih save, langsung jadi draft rumah SPT-nya. Baik. Seperti itu, gampang. Gampang harusnya. Iya. Nah, tadi atau di luar juga banyak menyinggung Cortex ini ada hal yang baru, katanya bisa seperti apa namanya Pak Firdaus ya? Seperti uang digital atau Iya. deposit. Nah, deposit. Nah, ini bisa dibantu Pak Firdaus. Mungkin jelaskan kepada kawan pajak biar tahu nih apa sih deposit pajak itu gitu. Mungkin kawan pajak udah mendengar ya hal yang baru, Ya. tax deposit namanya atau deposit pajak. Jadi memang deposit pajak ini merupakan fitur yang baru ya kawan pajak, di mana kawan pajak dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum kewajiban pajaknya timbul. Jadi sudah ada pembayaran. Nah, konsep deposit ini menurut definisi adalah pembayaran sebelum pembayaran ini belum terikat ke satu jenis atau tahun pajak tertentu. Jadi dia masih pembayaran, masih umum dan bisa digunakan untuk jenis atau masa apa saja. Gitu. Baik, bisa dijelaskan lebih detail Pak Firdaus karakteristik dari tax deposit Ya, itu? secara umum kalau kita bicara karakteristik secara umum ya dia kayak uang digital ya, Ya. GoPay, OVO seperti itu ya. Untuk deposit ini karakteristiknya penggunaannya untuk mencegah keterlambatan sebenarnya. Jadi kalau kawan pajak melakukan pembayaran melalui deposit, tanggal bayarnya adalah tanggal kawan pajak melakukan pengisian deposit. Oh, dari awal Ya. berarti Pak Firdaus. Walaupun Ya. bayaran nanti belakangan misalnya dipotong dari deposit Ya. itu gitu ya. Jadi kalau kawan pajak misalnya setor di Februari ya, Ya. kemudian untuk dilakukan pembayaran di Agustus, SPT Ya. Agustus. Berarti dianggap sudah setor Iya. dari Februari. Tanggal bayarnya itu tanggal Februari waktu itu. Jadi untuk mencegah keterlambatan sebenarnya. Kemudian mekanismenya melalui pemindahbukuan. Jadi dari deposit ke pembayaran. Otomatis ya kita Ya, sesuai dengan otomatis. pilihannya nanti ya. Pemindahbukuan. Kemudian seluruh transaksi pemindahbukuan ini tercatat di taxpayer ledger, di Buku besar ya. Kemudian opsi ketika kawan pajak ingin mensubmit SPT, opsinya akan muncul apabila depositnya itu mencukupi. Jadi kalau dia tidak ada deposit, tidak muncul, langsung bikin gitu. kode billing. Baik. Karena dia tidak bisa setengah-setengah juga. Kalau tidak mencukupi atau dia kurang depositnya dari jumlah kurang bayarnya, nggak muncul. Nggak muncul dia ya. Nggak bisa muncul. setengah-setengah Pak Nggak Firdaus. bisa. Kemudian untuk kalau dia ternyata masih ada sisa gitu ya Iya. di akhir tahun, apa yang harus dilakukan? Jadi itu bisa terbawa di tahun depan lagi. Di Bisa carry over ya. Tanpa kawan pajak harus melakukan pemindahbukuan. Baik. Kemudian untuk kode akunnya baru nih, Nah, 411618. 411618. 100. Jadi kalau kawan pajak ingin mengisi, tinggal isi dengan kode 411618 kode KJS 100. Baik. Kemudian yang terakhir untuk catatan kawan pajak, walaupun kawan pajak melakukan pembayaran di awal, Ya. ini tidak mendapat imbalan bunga. Karena dia untuk deposit tadi ya, bukan Iya. untuk khusus pembayaran tertentu gitu Iya, ya. belum ada. Namun hitungannya dari kapan membayar Iya. mengisi deposit ya. Iya. Baik. Luar biasa nih kawan pajak sekalian. Nah, ini menarik. Sekarang kita tanya Pak Firdaus, bagaimana cara ngisi depositnya Pak Firdaus? Ya, untuk pengisiannya tadi sebagaimana kita sebut ada menu pembayaran. Baik. Jadi di menu pembayaran itu nanti ada layanan pembuatan kode billing secara mandiri. Ya. Ya, nah di sana sebagai catatan kawan pajak, kalau kita sebut kode billing secara mandiri, tentu kawan pajak terpikir ini SPT kurang bayar, habis itu kita bikin kode billing. Ya. Nah, untuk di Cortex SPT tidak bisa lagi dibuatkan kode billing secara terpisah. Jadi kode billing itu akan tergenerate
kalau kawan pajak sudah melakukan pay and submit di SPT-nya. Kemudian kode billing layanan mandiri ini hanya digunakan untuk Cortex ini, untuk deposit ini. Jadi untuk pembayaran deposit di layanan mandiri. Jadi tidak ada lagi SPT dibuatkan kode billing secara mandiri. Baik. Nah, tadi sudah cerita kita e-faktur, kemudian menyinggung tentang deposit yang cukup menarik menurut saya Pak Firdaus. Nah, ini kemudian bagaimana dengan PPH? Nah, kalau cerita PPH pasti ada cerita bukti potong. Cara buat bukti potong yang kalau selama ini kita pakai e-Bupot, di sini gimana Pak Firdaus? Kurang lebih sama ya, sama ketika kita buat faktur pajak. Tinggal create, isikan datanya, save, submit, terus issue itu terbitkan ya kawan pajak. Posting ya barangkali. Ya, kalau dulu posting ya, tinggal isu atau terbitkan. Jadi kurang lebih sama dengan pembuatan faktur pajak. Jadi kawan pajak tidak usah khawatir, sebenarnya simple ya. Berarti nanti sampai dengan SPT masa juga dia ada pay and submit seperti itu Pak Firdaus. Kemudian kalau sudah sampai tadi isu dan kemudian dilanjutkan sampai SPT masa seperti PPN juga di PPH. Nah, ini sudah pay and submit dan sudah tercreate kode billing, apakah itu baik secara otomatis SPT-nya atau dengan deposit, ya kan? Nah, ini apakah masih bisa dilakukan pembetulan atau revisi SPT-nya, Pak? Ya, jadi sebagaimana kita jelaskan tadi, tidak ada pembuatan kode billing mandiri atas SPT. Ya. Jadi kode billing terbuat ketika SPT di submit ya, pay and submit. Otomatis tercreate dia ya. Tapi ketika dia sudah tercreate kode billing, ternyata ada yang mau dirubah gitu ya. Mau direvisi. Nah, untuk di Cortex yang telah terbuat kode billingnya dan ingin diperbaiki, itu ada dua cara. Hanya ada dua cara. Yang pertama, kawan pajak melakukan pembayaran atas billing tersebut kemudian melakukan pembetulan. Baik. Ya, itu cara pertama. Yang kedua, kawan pajak menunggu kode billingnya expire. Jadi itu dua caranya. Jadi kami harapkan kawan pajak sebelum kawan pajak mengklik pay and submit, pastikan betul bahwa SPT-nya itu sudah benar dan tidak perlu dilakukan perbaikan. Diteliti kembali berarti. Iya, nah, tadi dua cara. Yang pertama bayar. Nah, ini agak gimana gitu ya Pak. Yang kedua tadi menarik, nunggu. Cuman nunggu berapa lama nih masalah billingnya? Masa berlaku kode billingnya berapa lama Pak Firdaus? Kemungkinan kawan pajak untuk kode billingnya itu 7 hari. Berbeda dengan yang sekarang Pak Firdaus ya. Pertanyaannya bagaimana kalau udah di akhir laporan? Nah, iya itu dia. Itu memang resiko ya kawan pajak terkait dengan mepet tadi. Waktu mepet kami berikan tahukan kembali untuk selalu meneliti sebelum klik MP submit. Kalau memang kawan pajak belum pasti atau masih ada perbaiki, save draft aja dulu. Sebaiknya save draft saja, jangan langsung pay and submit ya. Nanti saja. Ketika sudah 100% kita yakin ini sudah benar. Baik, kita tadi sudah cerita SPT Pak Firdaus termasuk deposit. Nah, sekarang tentang STP. STP. Bagaimana cara merespon kalau dapat STP di Cortex? Nah, di Cortex kita ada di menu pembayaran tadi juga. Baik. Ada layanan pembuatan kode billing untuk tagihan pajak. Jadi kawan pajak tinggal klik layanan pembuatan kode billing untuk tagihan pajak, kemudian muncul daftar STP-nya. Kawan pajak tinggal select, jadi tinggal select STP yang mau kita bayar, dan tidak ada inputan nomor ketetapannya, masa pajaknya, gitu kan. Memang ini untuk tinggal pilih langsung ya. Langsung ini untuk meminimalisir kesalahan. Iya. Nah, Pak Firdaus tadi bilang muncul, berarti ini tidak ada lagi pertanyaan dari kawan pajak, apakah saya ada tunggakan gitu ya. Dan kemudian saya nggak terima nih, berarti sudah ada gitu ya. PDF-nya pun STP-nya ada langsung. Wah, luar biasa Cortex ini kawan pajak ya. Nah, selain STP, biasanya ada lagi surat cinta nih dari KPP, Pak Firdaus, SP2DK. Nah, ini menanggapinya atau ngeresponnya SP2DK dari AR yang diterima nanti oleh kawan pajak, ini gimana di Cortex? Ya, memang salah satu fitur yang mungkin membantu kawan pajak ya,
jadi interaksinya lumayan berkurang ya. Nanti di Cortex ada namanya menu My Cases atau kasus-kasus saya gitu ya. Jadi di menu tersebut kawan pajak dapat merespon SP2DK langsung di Cortex. Kemudian tinggal memilih nomor SP2DK-nya, nomor kasusnya, kemudian kawan pajak tanggapi atas SP2DK tersebut dan melampirkan dokumen pendukungnya. Jadi ini sangat memudahkan untuk kawan pajak yang memang tidak bisa, mungkin ya ada keterbatasan jarak, tidak bisa untuk datang. Jadi untuk menanggapinya bisa melalui Cortex. Baik, kita lanjut Pak Firdaus. Tadi kalau cerita SPT baik itu PPN atau PPH ya, itu nggak jauh berbeda dari yang sekarang dengan yang nantinya di Cortex ya. Nah, bagaimana dengan DJP online? Apakah menu-menu yang layanan seperti yang ada di DJP online, menu layanannya itu apakah nanti tetap ada di Cortex atau bagaimana Pak Firdaus? Ya, tentunya masuk deh ya, seperti yang kita sebutkan tadi, dia masuk dari DJP online ada layanan macam-macam ya. Ya. Di Cortex tentunya lebih kompleks lagi, lebih banyak lagi ya, karena layanan-layanannya disatukan di Cortex. Jadi nanti kawan pajak tinggal gunakan menu layanan wajib pajak. Nah, di menu tersebut macam-macam layanan. Kawan pajak ada layanan administrasi. Kemudian ini mungkin untuk permohonan SKB, permohonan apa gitu ya, pokoknya sehubungan dengan administrasi gitu ya. Kemudian ada layanan pemberian informasi perpajakan. Nah, ini terkait dengan informasi yang diperlukan oleh kawan pajak. Kemudian ada lagi pengaduan, saran dan apresiasi. Ini kalau kawan pajak ingin melakukan memberikan saran atau pengaduan bisa melalui layanan ini. Langsung dari Cortex ini ya? Dari Cortexnya. Jadi kalau sekarang mungkin kawan pajak masih manual ya, ada Wise atau apa gitu ya. Ada tersendiri. Kalau di Cortex bisa langsung lewat Cortexnya. Kemudian ada lagi layanan edukasi perpajakan. Nah, di sini layanan edukasi ini kawan pajak bisa meminta ini ya, ingin diedukasi apa. Misalnya kami ingin dilakukan sosialisasi pasal 21 di perusahaan kami dong, kan gitu. Jadi ada layanan edukasi perpajakan. Kemudian ada lagi layanan untuk pengetahuan dasar perpajakan. Ini memang layanan-layanan untuk yang informasi-informasi perpajakan yang dasar seperti itu. Baik Pak Firdaus, mengingat kita sudah mencapai durasi yang diberikan kepada kita. Nah, sebelum kita akhiri, barangkali Pak Firdaus bisa ngasih resume singkat saja dari tentang Cortex yang kita bahas hari ini. Silakan Pak Firdaus. Ya, jadi mungkin kawan pajak, beberapa kawan pajak sudah ikut belajar hands on langsung praktek di KPP, berbagai KPP. Namun untuk kawan pajak yang belum ikut, kawan pajak bisa belajar. Nanti ada simulatornya. Ada simulator, kawan pajak bisa belajar mandiri. Atau kawan pajak juga bisa meminta untuk diedukasi dengan mendaftar ke KPP. Intinya Cortex ini kawan pajak memang merupakan hal yang baru. Memang kita sama-sama belajar, baik dari kitanya, dari KPP atau dari wajib pajaknya. Jadi memang kita harapkan keterbukaan atau komunikasi antara wajib pajak, kawan pajak dengan KPP atau petugas pajak ini memuluskan implementasinya nanti. Jadi kalau kawan pajak ada yang tidak mengerti, tinggal tanyakan, atau kawan pajak ingin belajar sendiri, nanti ada simulatornya. Jadi kawan pajak tidak usah khawatir dengan adanya aplikasi yang baru ini. Baik, terima kasih Pak Firdaus. Kawan pajak sekalian, tadi sudah disampaikan resume singkat dari Pak Firdaus tentang Cortex. Kemudian nantinya juga ada simulasi Cortex di DJP online ya Pak Firdaus ya. Baik. Nah, kawan pajak sekalian, saya rasa kita sudahi dulu rujak media di episode kali ini tentang Cortex. Namun kepada kawan pajak, sekali lagi kami tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk segera melakukan pemadanan NIK dan NPWP kawan pajak sekalian. Dikasih waktu sampai 31 Desember lagi ya, karena nanti kalau udah jalan Cortex harus sudah pakai NIK. Pakai NIK ya. Menggunakan identitas. Jadi nanti jadi hambatan bagi kawan pajak yang belum melakukan pemadanan NIK.
Jadi segera lakukan pemadanan NIK. Kalau memang ada kendala silahkan datang atau hubungi kantor pajak terdekat, baik itu KPP atau KP2KP. Baik, kawan pajak sekalian, sekali lagi semoga apa yang kami diskusikan di sini menjadi bermanfaat bagi kawan pajak, menjadi tambahan informasi terkait dengan perpajakan. Apalagi dalam waktu dekat, mungkin tahun depan sudah dijalankan aplikasi Cortex. Baik, kita undur diri dulu. Saya Hairi Zuhri bersama Bapak Firdaus. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di episode Rujak Media berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.